Kita semua berharap, berdoa, dan menginginkan Papua itu lebih baik. Bukan hanya fisik infrastruktur di Papua, tetapi juga orang-orang asli Papua diberdayakan dan mampu bangkit dan menjadi tuan di negeri sendiri. Video ini kita melihat aksi nyata di Papua ketika pemerintah mengatakan bahwa mereka akan mengirimkan transmigrasi di tanah Papua. Banyak reaksi di tanah Papua, banyak yang menolak. Ya, nah saya mengingat beberapa tahun ke belakang, ketika Otsus itu mau diberikan itu banyak penolakan. Ya, ketika DOB itu daerah otonomi baru, provinsi yang banyak ini ada 6 sekarang, mau diberikan itu atau mau dimekarkan itu banyak sekali penolakan. Tetapi dua hal yang besar ini, otonomi khusus dan DOB itu sudah terjadi di tanah Papua. Sekarang banyak orang Papua berlomba-lomba untuk merebut posisi bupati, gubernur, dan juga di bidang politik, ya. Dan banyak belum sadar bahwa adanya Otsus dan adanya pemekaran provinsi, walaupun penduduk orang asli Papua sedikit, itu adalah pintu masuknya perpindahan orang. Atau yang sekarang kita ada sedang ribut tentang transmigrasi. Jadi transmigrasi itu sudah terjadi lama. Ada dua jenis transmigrasi yang terjadi atau yang dilakukan atau yang dibiayai oleh pemerintah dan yang dilakukan oleh sponsor pribadi. Itu sudah saya jelaskan pada video-video sebelumnya. Nah, ada hal menarik. Ketika ada banyak saudara-saudara yang lain sedang menolak, ya, dan berbeda pandangan, program food estate, program pangan nasional di beberapa wilayah di Indonesia, termasuk salah satu yang terbesar adalah di Merauke itu sudah mulai. Ada 2.000 eksavator, ya, bertahap akan dikirim dan sebagian lahan sudah dibongkar. Ya, video ini mau memperlihatkan bahwa ada beberapa kelompok orang asli Papua melalui binaan, melalui arahan Pak Presiden dan melalui Pak Menteri Pertanian dan juga kelompok-kelompok kepentingan di bawah sedang melatih, sedang memberikan pelatihan kepada beberapa orang asli Papua yang mau menjadi petani. Ingat, Papua ini tanah luas, lahan banyak. Tetapi tidak semua orang atau tidak banyak orang ingin terjun menjadi petani atau bekerja sebagai tukang kebun. Ya, tidak semua. Hanya orang-orang yang mau belajar. Jadi fokus kita adalah tindakan sekarang. Apa yang kita akan lakukan oleh orang Papua ketika perubahan ini terus terjadi? Kita suka atau tidak suka, tolak atau terima, perubahan itu akan terus terjadi. Nah, ketika kita berbicara tentang pangan nasional, itu adalah program pemerintah. Pemerintah hadir dengan TNI Polri. Jadi kalau masyarakat tidak mau terlibat, biasanya pemerintah akan melibatkan TNI untuk turun bekerja, bongkar lahan, bertani, melatih masyarakat yang mau. Ya, nah saya senang karena ada beberapa kelompok tani di Merauke, ada beberapa orang, ya, itu sedang membawa diri untuk dibina, dilatih, karena mereka sadar bahwa mereka ini tidak punya kekuatan untuk menolak perubahan itu. Ya, bayangkan selama ini kami sebagai mahasiswa aktivis pemerhati lingkungan kita menolak, tapi tidak pernah didengar. Nah, jatuhnya kita sakit hati. Tetapi ketika program itu sudah jalan, kita rugi juga karena kita tidak terlibat, sudah terlambat, sudah orang lain mengisi. Nah, video ini memperlihatkan bahwa ada orang-orang Papua mau dibina, mau dilatih. Nah, pesan saya kepada pemerintah adalah pegang mereka, pegang dalam artian bina mereka terus. Orang-orang yang mau. Ingat, untuk turun ke lapangan itu tidak semua orang mau. Ya, sehingga mereka yang mau ini diberikan pelatihan, disupport, supaya saudara-saudara yang lain melihat bahwa oh ternyata ini kawan saya, saudara saya ini sudah berhasil. Mereka dibina atau dididik dan mau belajar. Nah, itu adalah contoh yang baik karena banyak dari kami di Papua ketika ada yang berhasil, ya, cenderung
melihat dan menjadikan itu sebagai contoh. Walaupun tidak semua, tidak banyak, tetapi ada orang tergerak dan termotivasi untuk meniru saudara-saudaranya. Ya, jadi kita menolak, ya itu hak kita. Kita protesnya ke pemerintah. Nah, sementara tidak ada yang berani menghentikan proyek yang sedang berjalan ini. Sehingga saya ada buku yang bagus ya untuk baca. Saya suka baca buku ini. Oh, ini terbalik ya. Ini dia, The Power of Now. Ya, jadi fokus kita adalah sekarang. Program sudah jalan, pemerintah sudah masuk, pemerintah sudah anggarkan di pusat, proyek itu sudah ada yang tangani Haji Isam dan kroni-kroninya, dan sudah jalan. Lalu apakah kita masyarakat diam, marah-marah? Tidak. Saya pikir peran kepala daerah, peran pemerintah daerah perlu kasih tahu kepada masyarakat, mengajak mereka supaya masyarakat dapat bagian mana. Mereka punya hak-hak itu harus diproteksi, ya. Misalnya dapat bagian di dalam lahan di situ, diangkat sebagai pegawai atau share kepemilikan, ya, supaya kita Indonesia sama-sama maju, ya. Pemerintah swasembada pangan, ya 2028 sesuai dengan arahan Presiden berhasil, rakyat asli Papua terlibat dan ikut berhasil, ikut menikmati, tetapi juga rakyat non-Papua yang sama-sama bekerja sebagai manusia yang saling membutuhkan, ya, itu juga berhasil. Jadi sama-sama senang. Kalau masyarakat Papua asli tidak banyak yang terlibat di proyek-proyek nasional maupun proyek sesuai arahan dalam pembangunan pemerintah, ya, pemerintah cenderung melibatkan orang lain. Artinya bukan pribumi setempat. Jadi orang asli akan double rugi, ya, double rugi. Sehingga video pelatihan ini penting. Pada dasarnya orang Papua itu pintar-pintar, ya, saya perhatikan ya, hebat. Nah, tapi ada perbedaan. Banyak dari kami, ya, kalau diberikan teori itu ya agak membosankan. Tetapi kalau praktek seperti di video ini, langsung diajarkan cara menyalakan mesin untuk cangkul untuk olah lahan, ya, itu cepat, ya, mereka cepat berlatih dan cepat mengerti. Jadi praktek itu lebih harus diperbanyak, ya. Nah, untuk masyarakat yang tempuh pendidikan non formal, pelatihan dan kursus-kursus itu, ya, perlu diajarkan langsung untuk praktek. Ya, teori sedikit, teori penting tapi tidak perlu terlalu banyak. Ya. Nah, harapannya adalah mereka ini sukses, ya. Targetnya ya namanya orang sukses, orang bertani, berusaha itu hasilnya tidak langsung nampak. Hasilnya tergantung pada kerajinan, ketekunan, kesabaran daripada petani itu sendiri. Ya, saya 25 tahun hidup di Merauke, tinggal di Merauke, dan saya paham beberapa kondisi di sana. Ya, tidak banyak orang ingin terlibat. Ya, sehingga kalau ada program seperti ini, ingat, kita menolak itu sah, wajib. Tetapi ketika kita menolak itu, suara kita didengarkan tidak. Ya, nah, ini masalah lagi. Karena masyarakat yang menolak tapi pemerintah daerahnya tidak menolak. Ini lagi masalah. Jadi bagi saya kalau mau demo marah itu harus tekan pemerintah daerah, bupati, gubernur, DPR di Papua Selatan itu suaranya ada di mana. Mereka harus meyakinkan masyarakat bahwa ini penting. Ya, kalau tidak penting atau dirasa merugikan masyarakat, harus masyarakatnya diajak supaya ada pembahasan yang win-win solution. You win, I win, we win, and we happy. I think that's all for today. Thank you for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye.